Nah, tujuan kita adalah mengidentifikasi permasalahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan melalui pengamatan dan diskusi. Jadi nanti kalian akan melakukan pengamatan tapi lewatnya gambar dan melakukan diskusi secara berkelompok. Mengelompokkan jenis interaksi yaitu ada 3 berdasarkan karakteristiknya. Lalu menganalisis dampak terganggunya interaksi terhadap keseimbangan ekosistem. Lalu yang terakhir mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara sistematis, logis, dan percaya diri. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada satu cerita nih, ada satu cerita masalah, yaitu Pak Tani heran dengan kondisi sawahnya tahun ini. Padahal sudah dirawat dengan baik, tanamannya padi tetap diserang hama merang dalam jumlah yang sangat banyak hingga rusak parah. Ia juga menyadari belakangan ini jarang sekali melihat burung-burung pemangsa yang biasa terbang dan hinggap di sekitar sawah. Menurut kalian kenapa bisa ada hama-hama yang menyerang sawahnya Pak Tani? Karena gak ada yang memakan hama tersebut. Nah, bisa juga. Betul sekali. Lalu selanjutnya sebelum kita memasuki LKPD, nah ini ada pengertian dari interaksi makhluk hidup adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, itu disebut dengan interaksi. Nah, singkatnya dalam ekosistem makhluk hidup itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hubungan itu disebut namanya interaksi. Betul sekali. Yang umumnya terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis itu apa? Predasi itu apa? Nanti lebih lengkapnya kalian akan mempelajarinya lewat pengamatan di LKPD. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD. Individu berkelompok. Sebelum mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, untuk mengetes pemahaman awal kalian nih, Ibu mau membagikan pretest terlebih dahulu. Ini pretestnya aja ya. Pretest kalian ini individu bertitis. Oke. Dua menit cukup ya? Cukup. Gimana Mbak Amina? Susah? Ini tuh. Kalau untuk yang pretest, Mbak Amina bisa menjawab sesuai kepercayaan dan kemampuan. Oh iya. Kalau untuk yang post-test nanti bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu hanya mengukur kemampuan awal kalian saja. Sudah. Ya masa sudah loh? Sudah. Ayo Pak, sama menjadi sudah sekali. Mbak Amina sudah. Oke, terima kasih Mbak Rafid. Iya, terima kasih Mbak Risma. Terima kasih Mbak Risma. Nah, sekarang kan Ibu sudah memberikan LKPD kepada kalian. Itu dibuka di halaman pertamanya. Nah, itu kan ada bagian penyelidikan. Nah, itu ada identifikasi gambar. Nah, halaman pertama identifikasi gambar. Nah, untuk setiap gambarnya kan itu ada tabel makhluk hidup yang yang terlibat itu apa saja, terus siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, itu kan ada. Silakan diisi sesuai dengan yang ada di sini. Nih, itu fotonya siapa, Bu? Aduh, ini nggak tahu fotonya Mbak Risma mungkin. Oke, untuk 1 menit cukup ya kalau ini dia mengenalkan angka aja. Bapak Emat sudah. Jadi waktunya habis. Sekarang kita cocokkan mulai dari gambar 1. Lebar dan bunga, siapa yang diuntungkan? Semuanya. Kenapa kok bisa semuanya?
sekali. Itu namanya simbiosis apa? Kalau berdasarkan itu apa? Betul sekali, tepat sekali. Sekarang untuk yang gambar nomor 2, anggrek tuh. Ya betul, komensalisme. Untuk gambar yang selanjutnya nih, pasti tepat sekali parasitisme. Kalau yang ini 2 ini, kan yang 3 ini simbiosis. Nah yang ini yang ibu sebutkan tadi di awal. Predasi nggak sih? Yang mana nih yang predasi? Betul sekali, yang predasi yang keempat. Kenapa bisa disebut predasi? Betul, karena adanya pemangsa dan yang dimangsa. Lalu yang terakhir berarti Kompetisi. tempat kompetisi. Kenapa kompetisi nih? Berebut rumput gitu. Betul sekali Mbak dengan Mbak Risma. Untuk yang selanjutnya, bentar. Nah, ini ada tabel perbandingan bentuk interaksi. Nih, yang tadi jawab untung-untung berarti sama ya jawabannya ada mutualisme. Tuh bisa dibaca oleh Mbak Amina. Bentuk interaksi dari komensalisme apa mutualisme dulu? Mutualisme kan sering. Berarti komensalismenya yang pihak A untung, tapi yang pihak B tidak untung dan juga tidak rugi. Iya. Contohnya pada anggrek dan pohon. Selanjutnya parasitisme, pihaknya untung, pihak B-nya rugi. Contoh kutu dan manusia. Yang predasi pihak A untung sebagai predator, pihak B rugi atau mati sebagai mangsa. Contohnya harimau dan rusa. Interaksi kompetisi, pihak A bersaing, pihak B bersaing. Contohnya pada 2 kambing yang berebut-rebut. Nah, betul sekali, tepat sekali. Beri aplaus untuk Mbak Amina. Nah, untuk materi hari ini cukup itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan dari ini, ekosistem itu tidak pernah diam. Semua makhluk hidup itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi ada yang untung, ada yang tidak, ada yang saling memaksa dan lain-lain. Itu merupakan bentuk dari interaksi. Ibu titip satu pertanyaan untuk kalian pikirkan sampai pertemuan berikutnya. Ayo boleh dicatat pertanyaannya. Kalau salah satu pihak dalam interaksi itu hilang, apa yang terjadi? Oke, pikirkan ya dan bersama. Kalau salah satu pihak dalam interaksi itu hilang, apa yang akan terjadi dengan ekosistemnya? Ya, simpan RKP dengan baik-baik. Besok akan dibahas lebih lengkapnya. Oke, mari kita tutup pembelajaran.